Semua anak muda yang siap menari buat Tuhan kita, Dia Allah yang besar dan mulia. Serahkan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeay. Semua yang percaya katakan wuh. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semua menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Oh, memujimu Tuhan. Semua sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, oh, dan mulia, biarlah semua memujimu.
biarlah semua memujimu. Memujimu Tuhan. Hey, haleluya. Semua memujimu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kami datang, kami membawa pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Oh, oh. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap napasku, memuji-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang
bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujianmu, katakan. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Terimalah sembah kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bawa pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan. Segenap hati kami datang menyembah-Mu. Oh, pakai masa muda kami, biar hidup kami berkenan bagi-Mu. Hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus. Oh, yeah, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan haleluya bagi-Mu. Kami mau menaikkan hosiana bagi anak domba. Oh, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta,
bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita serahkan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Halo guys, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu lagi melalui ibadah online ini. Sudah hampir 9 bulan kita tidak beribadah sama-sama, tapi aku berharap, kakak berharap kalian punya iman yang tetap kuat. Kalian mempunyai prinsip yang tetap kuat, tetap dekat sama Tuhan. Jangan bosen-bosen ibadah walaupun cuma online. Jangankan terus komsel kalian. Kalau yang belum punya komsel, cepet-cepet cari komsel. Belum punya mitra doa, cepet-cepet cari mitra doa. Mitra doanya tetap lakukan. Jangan sampai kita kendor. Tuhan bilang di dalam Alkitab bahwa janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Terus melayani Tuhan. Terus ibadah online.
walaupun nggak enak, terus paksakan diri kalian untuk kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sharing sebuah cerita. Akhir-akhir ini ada sebuah drama Korea yang cukup terkenal, dan kebetulan sebetulnya saya bukan penggemar drama Korea, honestly, nggak terlalu suka drama Korea. Paling drama Korea yang kalau action gitu baru suka ya. Kalau yang romance gitu, aduh males sih ya nonton. Tapi ada satu drama Korea yang dianjurin nih sama beberapa teman. Nonton nih drama Koreanya, judulnya Startup. Katanya kalau drama Korea ini yang menjadikan bagus itu karena itu ada pelajaran bisnisnya. Nah, karena ada pelajaran bisnisnya itu, saya tertarik nih nonton ini kan. Nah, waktu nonton itu, dalam cerita-cerita itu memang sangat menarik sekali ceritanya. Kalian yang belum pernah nonton, boleh nonton sambil belajar gimana sih kalau kita mendirikan sebuah perusahaan itu, mendirikan sebuah startup itu seperti apa sih etika bisnis di dalam sebuah perusahaan itu kayak apa sih. Kalau kalian masih remaja juga perlu nonton ini supaya kita bisa tahu bayangan kalau kita nanti kalian punya cita-cita ingin mendirikan sebuah perusahaan teknologi atau startup di bidang aplikasi atau teknologi. Nah, kalian perlu nih nonton ini ya. Nah, dalam cerita Korea itu ada seseorang yang membuat saya tertarik. Bukan Namdosan, bukan, saya namanya lupa, yang perempuan juga itu yang bukan juga itu yang menarik buat saya, tapi menarik buat saya adalah nenek dari pemeran utamanya yang perempuan itu. Nah, nenek ini itu menurut saya adalah seseorang yang sangat menarik sekali. Bahkan kalau bisa dibilang dia adalah tokoh kunci, salah satu tokoh kunci di dalam cerita ini. Di cerita itu diceritakan bahwa nenek ini menolong seorang anak kecil yang waktu itu dia ini tidak punya rumah. Nah, kalau nggak salah namanya Jing Hei atau siapa, aku lupa ya namanya. Nah, itu waktu ceritanya anak kecil ini, anak remaja ini, dia tidak punya rumah, kemudian ditampung oleh nenek ini. Nenek ini padahal dia nggak kenal ya remaja nggak punya rumah, nggak punya orang tua, dia nggak kenal. Nenek ini tanpa mengenal rasa takut, dia tolong aja, dia kasih kunci rumahnya itu kepada anak ini. Dia bilang, kamu ke rumahku aja, kalau nggak punya rumah, aku sediain makanan di situ, gitu kan. Buka ya rumahku ya, kuncinya aku taruh di atas seperti rumah kecil di atas pohon gitu ya. Nah, kalau kamu masuk di situ, kamu makan aja dan kamu tidur di sana, gitu kan. Nah, dikisahkan bahwa nenek ini begitu baik sekali pada anak remaja ini, padahal nggak kenal, nggak tahu siapa anak remaja ini, tapi dia mau menolong. Dan di cerita-cerita selanjutnya, kebaikan nenek ini luar biasa. Dia itu punya sebuah kepercayaan, dia tahu kepercayaannya itu bahwa dia itu kalau menolong orang lain itu adalah sebuah kewajibannya. Ini sungguh luar biasa sekali. Kisah nenek yang di dalam film drama Korea Startup ini mengingatkan saya pada sebuah ayat yang ada di Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku baca ulang lagi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ingat lagi yang film drama Korea tadi ya. Si nenek ini melakukan hal-hal yang baik itu bukan karena dia sedang mengalami hari yang baik loh. Kalau dilihat di kisah film ini, itu nenek ini mengalami hari-hari yang menurutku itu sebuah hari yang sial atau hari yang nggak menyenangkan buat dia.
anaknya meninggal, kemudian hidup anaknya itu juga ditinggalkan oleh istrinya, kemudian nenek ini harus menjual tokonya untuk membiayai cucunya kuliah, kemudian banyak sekali hal-hal yang nggak enak yang dialami oleh nenek ini. Tapi dia terus melakukan kebaikan, dia terus melakukan apa yang dia percayai pada hidupnya itu, dilakukannya dalam kesehariannya. Kalau ingat dari drama Korea, memang ini cuman film. Wah, ini cuman film, Kak. Enggak. Tapi ini menurutku adalah yang seharusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita ini, tanpa kita sadari juga, termasuk saya pribadi, kadang-kadang kita baik, itu kalau kita sedang dalam keadaan baik juga. Betul? Bagaimana kalau kita dalam keadaan yang kurang baik? Kalau kita dalam keadaan nggak enak dalam hidup kita cenderungnya juga melakukan hal-hal yang tanda kutip buruk kepada orang lain. Kita mungkin ngomongnya ketus kalau kita lagi mengalami hari yang nggak enak dalam keseharian kita. Tapi ayat di Ibrani 11 ayat 1 ini sungguh luar biasa, dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua orang di dunia ini pasti punya harapan, bukan? Di film yang tadi, dalam Korea tadi, startup tadi, nenek ini juga punya harapan. Yang menjadikan dasar dari pengharapan itu, yang apa yang kita harapkan itu sebetulnya adalah iman. Iman itu adalah apa yang kita percayai saat ini. Apa yang menjadi kepercayaan kita saat ini. Iman itu adalah menjadi dasar dari segala yang kita harapkan itu. Kalau kalian punya iman, kita percaya bahwa kita semua punya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kan? Itu jadikanlah itu sebuah dasar atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kira-kira begini. Kalau sesuatu yang kita harapkan itu seperti misalkan kita saat ini berada di bawah ya, di tanah, kita nginjak tanah nih sekarang ini. Kemudian pengharapan kita itu ternyata ada di atas setinggi 30 meter di atas tanah. Nah, kalau kita ingin mengambil atau kita ini mau naik ke 30 meter ke atas itu, apa yang harus kita lakukan? Selain naik pesawat, naik helikopter ya Bapak Ibu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bangun, kan? Kita bangun atau kita membuat sebuah bangunan atau membuat sebuah struktur untuk kita bisa mencapai 30 meter di atas kita, betul? Mungkin ada yang bangun tangga nih. Ayo Kak, kita buat tangga aja, kita buat tangga, kemudian dari tangga itu kita terus tumpuk terus, kemudian sampai 30 meter, kita bisa sampai 30 meter. Atau kita buat aja kayak bangunan semi permanen gitu kan, atau bangunan permanen sekalipun, apapun bentuknya untuk mencapai 30 meter itu. Apapun yang kita bangun, apapun yang kita ini sedang membuat untuk mencapai 30 meter di atas tanah itu butuh yang namanya fondasi, butuh yang namanya dasar. Tanpa dasar yang benar, tanpa dasar perhitungan dasar yang baik, nggak ada yang bisa berdiri sampai 30 meter. Ingin coba aja di rumah. Kalian bisa coba di rumah yang mungkin pernah permainan stick es krim, ada yang tahu ya, dulu kita SD atau SMP sering ada perlombaan itu, bangun stick es krim itu kan semakin tinggi semakin baik kan, yang paling tinggi nanti menang gitu kan. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk supaya kita ini bisa membangun bangunan dari stick es krim ini semakin lama semakin tinggi, yang paling tinggi, yang dilakukan apa? Itu harus dasarnya
bangunan es krim itu tuh harus diperkuat dulu, diperkuat, kemudian baru bangun yang atasnya. Semakin besar dasarnya dan semakin kuat dasarnya, maka bisa semakin tinggi bangunannya. Betul? Nah, sama dengan kita semua. Apa yang kita harapkan tuh ada di atas. Kita nggak bisa lihat harapan kita itu. Karena terlalu tingginya. 30 meter di atas tanah itu, kalau itu hampir nggak kelihatan. Apalagi misalkan bendanya kecil atau posisi itu tuh nggak kelihatan di mata kita. Nah, kita sama dengan pengharapan kita saat ini. Kalian punya cita-cita apa? Apa yang kalian cita-citakan atau apa yang kalian inginkan saat ini itu kita nggak bisa lihat. Kita sama sekali tidak bisa melihatnya. Jadi di Ibrani 11 ayat yang pertama itu disebutkan bahwa iman itu ada dua fungsi. Ada dua kegunaan dari iman. Yang pertama, dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Analoginya begini kira-kira. Kalau kita tahu bahwa pengharapan kita, apa yang ingin kita capai itu ada di atas kita, jauh melebihi kemampuan kita. Ada mungkin kita analogikan bahwa 30 meter di atas kita. Itu yang pertama, perlunya iman buat kita. Dan yang pertama adalah dia menjadi dasar dari semua usaha-usaha kita atau apa yang kita bangun nanti untuk mencapai 30 meter di atas tanah itu. Dan fungsi yang kedua itu adalah iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita harapkan itu mungkin terlalu tinggi buat kita, terlalu jauh buat kita, itu kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat pengharapan itu. Adakah yang mungkin mengharapkan saat ini, mungkin mengharapkan kesembuhan dari orang tuanya? Atau mungkin kalian berharap kalian bisa berhasil dalam studi? Ataukah kalian mungkin ingin berhasil dalam pekerjaannya? Mungkin sedang mendoakan orang tua kalian dalam pekerjaan mereka. Kita banyak sekali pengharapan-pengharapan kita yang tampaknya kita nggak bisa capai. Waduh, kita nggak mungkin, Kak, aku ini bisa berhasil, aku nggak mungkin, aku ini bisa ini, aku nggak mungkin bisa itu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam hidup kita. Kita nggak mungkin kayak mencapai sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Tetapi iman itu menjadi bukti bahwa pengharapan itu ada. Bahwa pengharapan itu pasti kita bisa capai. Apa yang kita harapkan itu pasti kita bisa memperolehnya kalau Tuhan menghendakinya. Jadi maka dari itu kita ini penting sekali membangun iman kita. Kalau kita iman kita kepada Yesus Kristus, apa yang kita percaya ini kita tidak kuat, kita ini tidak membangun dasar iman ini dengan baik, apa yang akan kita bangun ke atas, di atas iman itu, apapun usaha kita untuk mencapai impian kita, mencapai pengharapan kita, mencapai harapan kita itu menjadi sia-sia. Karena kalau kita tidak punya iman, seperti sama dengan bangunan yang tidak punya dasar. Mungkin kita bisa capai 30 meter, tapi habis gitu seperti bangunan yang nggak punya dasar, goyang. Kalau di atas 30 meter kemudian dasarnya nggak baik, dia goyang, ya akhirnya ambruk semuanya dan melukai orang yang naik di dalam bangunan atau struktur untuk mencapai 30 meter itu. Samakan dengan hidup kita. Kalau kita tidak punya iman percaya yang baik di atas, maka kita ini mencapai harapan kita itu mungkin bisa kalian mencapainya. Tetapi kemudian kita akan menimbulkan hal-hal yang gak enak ke depannya. Menjadi sangat sulit sekali kita dapat mencapai harapan kita. Untuk itu,
kita juga harus punya iman kita. Ada yang mengatakan juga gini, Kak, kayaknya aku nggak mungkin bisa mencapai ini, aku nggak mungkin bisa sekolah lagi mungkin, aku nggak mungkin orang tuaku bisa percaya Yesus. Tapi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu. Jadi fungsi yang kedua dari iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sesuatu yang tidak kita lihat, misalkan ini ya, kita dikasih tahu sama teman kita, itu loh di sebelah sana itu ada sebuah barang berharga, kamu ambil ya. Tapi kita nggak bisa lihat, mana sih? Nggak ada, barang berharganya nggak ada. Kalau kita tidak melihat itu, kita cenderung ya kita nggak percaya, dan kalau kita nggak percaya ya kita juga nggak bisa ke sana. Kita untuk apa ngapain ke sana? Tapi iman itu dikatakan di Ibrani 11 ayat pertama itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sudah dapat buktinya, itu tentunya kita percaya, kita mau ke sana, kita berusaha dengan keras untuk ke sana. Itulah iman. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu, atau bukti dari apa yang kita inginkan, yang akan kita dapatkan, akan Tuhan berikan nantinya. Kalau kita nggak punya iman yang benar, kita nggak mempunyai iman yang kuat, maka kita tidak dapat melihat apa yang menjadi harapan kita ke depan itu. Kalau kita tidak dapat melihat, kita juga akan ogah-ogahan untuk mencapai itu. Kita akan merasa, untuk apa aku berbuat seperti ini? Kalau aku mungkin, untuk apa aku berbuat baik? Karena aku nggak bisa melihat apa yang menjadi di depanku. Saudara-saudaraku sekalian, punyailah iman yang benar, punya iman yang dasar yang kuat itu. Ayo, di masa-masa seperti ini kita punya kesempatan ibadah online ini. Ini mungkin kejadi baru pertama kali dalam sejarah dunia, di mana gereja tidak bisa buka, bukan karena perang, bukan karena penganiayaan, tapi karena virus. Di saat-saat seperti inilah seharusnya kita memperkuat iman kita dengan baik. Kita harus benar-benar mempunyai dasar yang kuat di dalam Kristus itu sendiri. Jangan justru di saat-saat seperti ini kalian menjadi bosan, kemudian kalian menjadi jauh dari Tuhan. Justru di saat seperti inilah, ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena dengan dekat itu, kita mempunyai dasar yang kuat sehingga kita dapat mencapai harapan kita. Kita bisa melihat harapan kita walaupun kita nggak bisa dapat saat ini. Walaupun kita bahkan bukan nggak dapat, bahkan ngelihat aja nggak bisa. Ngelihat dari jauh aja kita nggak bisa. Tapi dengan iman itu, semuanya akan terbukti. Kita akan punya bukti bahwa kita pasti akan mendapatkan kalau Tuhan menghendakinya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami belajar tentang iman. Tuhan, kami mau belajar, kami memperkuat iman kami. Kami melebarkan iman kami Tuhan. Karena kami tahu iman kami adalah harusnya menjadi dasar dari segala sesuatu untuk kami melakukan hal-hal dalam kehidupan kami. Biarlah iman kepadamu Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami ini menjadi dasar dari segala apa yang akan kami capai nanti. Tuhan, kami berdoa juga, kami boleh teman-teman kami ini yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, juga Tuhan mereka boleh memperoleh iman sehingga mereka bisa melihat apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan.
Tuhan, kami berdoa mungkin setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, mungkin ada yang sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kesusahan, mempunyai harapan-harapan yang sepertinya tidak mungkin, yang sepertinya mustahil. Tuhan, kuatkan hati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan mereka. Engkaulah Tuhan juru selamat yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.